Halo para peserta, para pemirsa pendengar webinar kami. Selamat datang kembali di webinar ini. Selamat datang. Saya mau tanya dulu dong, apakah suara saya cukup jelas terdengar untuk teman-teman? Dan apakah teman-teman sudah bisa menyaksikan tampilan slide-nya yang kita muncul hari ini? Hari ini kita menggunakan GoToWebinar. Teman-teman bisa ketik di bagian chat untuk kita ngecek apakah suara saya cukup jelas terdengar dan apakah tampilan videonya pun uh, bisa disaksikan. Oke, teman-teman bisa juga nanti angkat tangan, ya angkat tangan bila teman-teman mau bertanya menggunakan mic. Jadi mungkin sekarang teman-teman bisa tes dulu angkat tangannya, silakan diklik bagian raise hand-nya, bagian angkat tangannya bisa diklik di situ supaya bisa ngetes apakah teman-teman bisa angkat tangan atau tidak. Nanti teman-teman bisa bicara langsung dengan menggunakan mic. Yes. Untuk nanti teman-teman apabila ada pertanyaan, silakan ketik di panel bagian question di bawah situ, ada bagian question. Teman-teman silakan ketik di sana, nanti akan kita jawab di sesi tanya jawab. Sepanjang perjalanan nanti Coach Irene akan sharing, teman-teman boleh ketik kapan saja, nanti kita akan jawab di akhir sesi. Oke, saya mau tahu dulu nih apakah suara saya cukup jelas terdengar? Ya, bisa angkat tangan atau ketik di bagian chat. Ya, selamat datang. Ya. Silakan ketik di bagian chat atau angkat tangan. Great. Terima kasih untuk partisipasinya. Teman-teman sudah bisa mendengar dengan baik. Oke. Ya, saya ucapkan selamat datang di webinar kali ini. Wah, kita bertemu lagi. Selamat datang. Hari ini kita kedatangan coach yang sangat luar biasa, Coach Irene Corey. Beliau sudah orang Certified NLP Master Trainer dan juga seorang Certified International Coach dari UK, dari ICC UK. Dan saat ini beliau juga sudah orang Certified Team Coaching dan seorang Certified International dari Team Coaching dari ICC UK. Seorang coach internasional yang akan berbicara dengan topik kita hari ini, yaitu kita berbicara, teman-teman bisa lihat sendiri di gambarnya, tentang talent development, how people achieve the result. Karena kita bicara penting untuk mengembangkan talent-talent dalam organisasi kita. Jadi kalau kita mau belajar hal itu, haruslah belajar dari yang terbaik. Beruntung hari ini kita bisa belajar langsung sama Coach Irene Corey yang seorang international coach. Beliau sudah cukup banyak keluar hingga keluar Indonesia untuk melakukan coaching. Jadi tanpa panjang lebar, agar kita waktunya bisa bicara banyak, kita persilakan, kita beri sambutan paling meriah untuk Coach Irene Corey. Yes. Well, selamat sore semuanya. Terima kasih Ferdi. Yes, Terima Coach kasih Irene. dan selamat sore buat semuanya yang sekarang hadir di live webinar ini. Sesuai dengan tema kita hari ini mengenai talent development, bagaimana orang-orang mencapai hasil terbaiknya di dalam organisasi kita. Pertama-tama, ketika kita bicara mengenai talent development, saya ambil dari Wikipedia. Apa itu talent development? Talent development itu adalah proses perubahan di dalam organisasi, termasuk di dalam karyawannya, stakeholder-nya, dan sejumlah group of people yang berada di dalam organisasi tersebut
menggunakan pembelajaran baik yang terencana maupun tidak terencana agar bisa mencapai dan menjaga keuntungan yang kompetitif bagi organisasi. Bagaimana sih di dalam menghadapi kompetisi global yang semakin hari challenging, tantangannya semakin besar? Jawabannya sederhana, yaitu dengan mengembangkan talent-talent yang ada di dalam organisasi kita. Karena talent-talent atau SDM kita inilah yang nantinya menjadi fondasi yang akan membantu kita mengembangkan organisasi kita. Jadi penting sekali di dalam organisasi mengembangkan talent-talent ini dalam menghadapi era globalisasi, menghadapi tantangan challenging yang ada di depan mata kita. Nah, ketika kita bicara mengenai bottom line yang berhubungan dengan performance manusia, saya ingin tanya kepada para peserta webinar ini. Jika Anda adalah seorang leader atau seorang manajer, ketika orang-orang Anda tidak mencapai sebagaimana harapan Anda, apa sih penyebabnya? Apa yang membuat karyawan Anda tidak mencapai sebagaimana yang Anda harapkan? Kalau Anda bisa menjawabnya, mungkin Anda bisa langsung ketik, ya. Saya pengen tahu apa yang menurut Anda, apa sih yang membuat orang-orang tidak perform? Apa sih yang membuat orang-orang tidak berhasil mencapai sebagaimana ekspektasi atau harapan Anda? Ada yang bisa tulis di chatnya menurut Anda apa? Saya bisa lihat chatnya nggak ya nih ya? Bisa lihat chatnya itu di bawah kanan itu. Ya, oke. Yap, belum ada yang tulis ya. Oke, apa menurut Anda kira-kira? Apa sih yang membuat karyawan Anda atau staf Anda tidak mencapai sebagaimana yang Anda harapkan? Oke, Ya, karena tidak ada ini ada? ada nih dari Pak Syarifatul Umam. Tidak memiliki nilai yang Hmm. sama dengan perusahaan atau organisasi, merasa tidak diberi kepercayaan. Oke. Merasa tidak diberi kepercayaan, oke. Tidak memiliki visi yang sama. Oke. Saya ingin jelasin, kedua ini termasuk yang mana? Jadi pertama, orang-orang tidak mencapai sebagaimana ekspektasi kita karena apa? Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oke? Kedua, mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ketiga, mereka tidak tahu mengapa mereka melakukan itu. Jadi ini bisa related dengan tadi yang dikatakan Pak Syarif, tidak sama dengan visinya. Jadi mungkin mereka tidak tahu kenapa saya harus melakukan ini. Apa pentingnya buat saya? Apa value buat saya? Jadi kalau dikatakan tadi dia tidak memiliki value, ya apa pentingnya buat saya? Kenapa saya harus melakukan ini? Dan yang terakhir, keempat adalah mereka berpikir cara mereka itu lebih baik. Nah, kalau kita lihat yang pertama, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berarti sebagai leader, you need to tell them. Ya, Anda harus kasih tahu apa sih yang mereka harus lakukan. Kedua, ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu caranya bagaimana mereka melakukan, maka di situ harus ada training dong. Ya, harus diberikan training, harus diajarin caranya bagaimana untuk melakukan itu. Ketiga, mereka tidak tahu mengapa mereka melakukan itu. Dan ini adalah value. Kenapa penting buat mereka untuk melakukan itu? Nah, ini perlu dicari tahu. Karena pada dasarnya ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, biasanya seorang manajer atau leader akan memberitahukan. Tapi yang mencari nilai ini, mengapa penting ini yang agak jarang. Ya. Terakhir adalah mereka berpikir cara mereka itu lebih baik. Seberapa banyak yang dari Anda ketika Anda memberitahukan kepada karyawan Anda
Dan setelah keluar dari ruangan Anda, mereka melakukan yang lain daripada apa yang Anda minta. Saya rasa cukup banyak ya, karena ketika saya melakukan training kepada leader atau manajer, kebanyakan seperti mereka tidak melakukan apa yang Anda minta. Kenapa? Karena mereka berpikir, mereka berasumsi bahwa cara mereka itu lebih baik daripada Anda. Nah, seperti itu ya. Jadi keempat hal inilah yang membuat orang-orang tidak perform sebagaimana apa yang kita harapkan. Oke. Nah, berikutnya, saya kok tidak bisa masuk ke slide berikutnya. Oke. Ya, Nah, sudah bagaimana sudah bisa ya? Bagaimana orang-orang mencapai hasil? Jadi kalau tadi kita jelasin mengenai talent development itu apa, dan bagaimana orang-orang mencapai hasil. Maka ada 3 link antara wanting to, knowing to, dan able to. Wanting to itu menyangkut berhubungan dengan motivation and attitude. Knowing to is about knowledge, pengetahuan. Dan able to itu menyangkut skills, keterampilan. Ketika mereka tahu pengetahuannya, tapi mereka juga harus mampu mempraktekkan, mampu menerapkan, mengaplikasikan di dalam skills, keterampilan sehari-hari. Nah, wanting to itu adalah motivasi, attitude, apa yang mereka inginkan. So, ini penting sekali. Kalau mereka nggak punya attitude, nggak punya motivasi, bagaimana mereka akan mencari knowledge dan mengembangkan skill-nya. Ya kan? So, wanting to ini akan menjadi paling basic. Karena kalau skill itu bisa di-training. Pengetahuan Anda bisa berikan. Tapi motivation dan attitude ini datang dari mana? Attitude, motivation itu semua datang dari experience, external, pengalaman dari luar. Ini yang membentuk attitude and motivation. So, ketika kita tahu persis attitude and motivasinya, maka Anda bisa memberikan knowledge dan Anda bisa meningkatkan skill-nya mereka. Banyak orang yang Anda kasih skill, tapi dia nggak merasa perlu belajar. Ya. So, di sini Anda perlu cari tahu apa attitude dan motivasi mereka. Ini akan menjadi fondasi yang dasar. Ketika mereka Anda tahu attitude dan motivasinya, maka ketika Anda kasih knowledge dan Anda latih skill-nya, itu akan menjadi the whole pieces-nya, sehingga bisa membantu mereka untuk mencapai hasil seperti yang Anda inginkan dan seperti yang mereka inginkan. Nah, kalau kita bicara mengenai performance analysis, hasil bisnis yang Anda inginkan itu dapat dari mana? Performance requirement itu membutuhkan apa? Ekspektasi yang jelas, membutuhkan feedback, membutuhkan tools, resources, information, membutuhkan knowledge dan skills. Ya. Dan ada recognition di situ, ada motivation, attitude, do it my way, and priority. Jadi kalau kita bicara mengenai skill, knowledge, ya, itu bagiannya adalah can or cannot. Kalau kita bicara mengenai motivasi, itu adalah want, willing, atau tidak ingin. Keinginan. Ingin, want, atau tidak ingin. So, ketika kalau kita bicara mengenai can, cannot to can, itu lebih kepada capability. Kemampuan. Ketika kita bicara want to will, ini lebih kepada willingness, keinginan. So, saya selalu mengatakan,
ketika kita merekrut, ketika kita punya karyawan, kalau dia Halo, Ibu Airin. as long as, ya, Maaf tadi suaranya hilang. suaranya hilang. Ini Ya. bisa dengar? Oke, sudah ada kembali. Silakan lanjut. Sudah, oke. Sampai di mana tadi ya hilangnya? Oke, saya bicara mengenai performance management ya. Bicara cannot to can and want to will. So cannot to can itu bicara mengenai capability. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu harus lewat mana? Training tentunya. That want ke will. Dari yang tidak ingin menjadi ingin. Ketika saya selalu katakan pada karyawan saya, kalau orang itu tidak punya kemampuan, tapi selama dia punya willingness, selama dia punya kemauan, saya bisa training orang itu. So, buat saya adalah lebih mementingkan adalah willingness dibandingkan dengan capability. Ketika orang itu punya willingness, maka capability itu bisa di-training. Ya, skill itu bisa diasah. Karena kita terlahir dari semua orang nggak punya skill, tapi bagaimana kita bisa akhirnya? Karena kita punya keinginan untuk belajar. So, ini menjadi sangat penting sekali. Nah, ketika juga orang itu mengatakan tidak mungkin, berarti ada apa di belakang itu? So banyak sekali yang harus digali, ya. Ketika dia mengatakan tidak bisa pun, ada apa yang menghalangi dia? Sehingga dia mengatakan tidak bisa. Apakah memang hanya menyangkut kemampuan capability, atau ada sebuah pola pikir atau sebuah belief di belakang itu yang membuat dia tidak bisa untuk mengembangkan skill-nya. So, inilah tugas-tugas daripada seorang leader untuk mencari tahu apa yang melatar belakangi itu. So, salah satu kompetensi yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah kemampuan untuk mengembangkan talent-talentnya. Seorang leader yang hebat adalah dia mampu menghasilkan tim yang hebat. Jadi ketika timnya tidak hebat, ini juga mesti menjadi feedback buat leadernya. Maka Jenderal John Pershing mengatakan, a competent leader can get efficient service from poor troops. Artinya, seorang leader yang berkompeten, dia bisa mendapatkan satu kompi ya, yang dari yang jelek pun menjadi sangat efisien. Tapi sebaliknya kalau leadernya tidak capable, ya dia bisa mememorize the best of the troops, walaupun dari satu kompi yang terbaik pun bisa membuat demotivasi. Ya. So, maka ini sangat penting sekali bahwa kompetensi yang dimiliki oleh seorang leader itu adalah kemampuan membangun talent-talentnya ini loh. Kenapa? Karena talent-talent ini yang tadi saya katakan di awal bahwa mereka lah yang menjadi aset buat perusahaan, aset buat organisasi. Dan si leader ini, disinilah dia mempunyai kemampuan bagaimana meng-attract si talent, bagaimana mengembangkan talentnya, dan bagaimana meretain talentnya. Jadi buat company itu sangat penting sekali retention. Karena ketika retentionnya jelek, maka artinya cost buat perusahaan itu sangat besar sekali. Ya, biaya rekrutmen, biaya training, energi yang dikeluarkan itu sangat besar sekali, ya. So disinilah fungsi seorang leader, bagaimana engagement di dalam sebuah tim, ya, bagaimana melibatkan keterlibatan dari setiap anggota tim, bagaimana membuat attracting sehingga si talent-talent ini di-maintain. Nah, untuk memaintain ini tentunya mereka perlu dikembangkan. Kalau mereka nggak merasa
di tempat mereka merasa tidak ada perkembangan, mereka merasa tidak bertumbuh, tidak berkembang, maka mereka akan pergi ke tempat yang jauh lebih baik buat mereka mengembangkan diri mereka. Still many other places, ya kan? So ketika mereka merasakan bahwa, wah, saya berkembang di sini, saya bertumbuh di sini, ya, dan bagaimana engagement Anda dengan mereka, maka mereka akan sustain, mereka akan ada di situ, ya. So ini yang perlu, ketiga hal ini seorang leader mengembangkan talent-talentnya. Lewat apa sih? Bagaimana mengembangkan talentnya? Lewat training, lewat coaching, dan bagaimana meretain mereka, dan bagaimana membuat mereka attracting, bagaimana meng-attract talent-talent dari luar. Ini kemampuan, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang leader. Ya. Karena bisnis datang dari keterlibatan karyawan yang secara terus-menerus mengasah keterampilan mereka. Kalau kita tidak mengembangkan karyawan kita, kalau kita tidak mengasah keterampilan mereka, bagaimana Anda mengharapkan bahwa mereka bisa perform untuk mencapai target-target yang diberikan oleh organisasi? Impossible, kan? Dan mengasah keterampilan daripada mereka itu bukan bilang sekali, dua kali, tapi secara kontinuitas. Kontinuitas itu adalah terus-menerus. Ketika saya dulu bekerja di perusahaan saya yang lama, bagaimana saya setiap minggu mengasah skillnya selama saya bertahun-tahun. Itu kita bicara bukan cuma sekali, bukan 3 bulan sekali, bukan 6 bulan sekali. Tapi secara kontinu, ini sangat penting. Kenapa? Karena kan masih diupdate terus, perkembangan itu masih diupdate terus, ya. Jadi, dan belajar itu nggak bisa cuma sekali. Oke? Nah, manajer dan supervisor merupakan instrumen yang membuka potensi karya mereka. Dan coaching adalah kunci utamanya. Jadi tugas si manajer, si leader, inilah yang merupakan instrumen utama. Saya selalu katakan, manajer supervisor itu adalah middle management. Mereka adalah jembatan yang paling utama. Dan mereka lah yang membuka potensi karyawan mereka, dan hanya lewat coaching. Kalau mau capai performance, definitely hanya lewat coaching. Ya. Dan itu dilakukan secara coach berkelanjutan. Jadi kalau ditanya kepada saya berapa lama coach itu? 1 kali, 2 kali? No. Continuously. Kalau Anda ingin karyawan Anda perform, maka it should be continuously. Selama Anda bekerja, selama mereka bekerja, secara terus-menerus. Jadi kita nggak bisa bilang, saya baru lakukan minggu yang lalu, sudah nggak perlu lagi. Cannot. Ya, continuously. So, mengembangkan coaching merupakan cara untuk melibatkan dan mempertahankan talent-talent Anda dan bahkan meningkatkan performance yang lebih tinggi. Jadi, di middle development sama frontline manager, inilah kunci yang tadi saya katakan. Manager, supervisor, middle level, ya, mereka disinilah tugasnya untuk mengembangkan talent dan meningkatkan performance karyawan, yaitu lewat coaching. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena talent development itu memerlukan support. Saya ingin tanya kepada yang hadir di webinar ini. Berapa banyak yang Anda mentraining karyawan Anda atau Anda kirim karyawan Anda pergi training dan Anda merasakan tidak ada perubahan? Setelah training, biasa-biasa aja tuh. Kayaknya kok sama aja. Saya ingin tahu, boleh nggak tolong ditulis di chatnya.
Ada peningkatan berapa banyak atau tidak ada peningkatan sama sekali atau biasa-biasa saja setelah Anda memberikan training, atau ada mengirim karyawan Anda pergi training, lalu selama setahun biasa-biasa aja tuh. Atau ada perubahan berapa banyak. Boleh nggak ditulis di chat di situ? Boleh? Halo, Ferdi? Suara saya masih kedengaran? Masih terdengar. Ini teman-teman Halo? lagi menunggu. Ya, halo. Masih terdengar ya? Boleh nggak ditulis ditulis? Saya ingin tahu berapa persentase keberhasilan setelah mengikutkan karyawannya training Ya, silakan teman-teman ketik terhadap di bagian performance pencapaian ya. Pak Muhammad, dari dalam skala 0 sampai dengan 10 ada 6. Dia ada menjawab di bagian di panel question. Oke, 60% atau 6, ya berarti keberhasilannya 60. 60% ya, betul. Dengan Dalam skala 60 itu apakah di maintain atau enggak? Apakah di follow up enggak? Di support enggak? Atau sama sekali tidak? Boleh ditanyakan enggak, Ferdi? Di support atau tidak? di follow up. Di follow up. Ada That's dijawab true. di follow up. Oke. Karena ketika halo, Ya, ada dijawab di follow up. di follow up kan? Ya. Kalau di follow up saya percaya 60% yes. Oke. So Anda bisa lihat ketika banyak yang datang ketika saya memberikan training, banyak yang mengatakan bahwa habis training ya biasa-biasa aja tuh. Kayaknya nggak ada perubahan. Lalu saya tanya, berapa lama Anda menginginkan dia training? Setahun berapa kali? Ah, cuma sekali itu aja karena juga nggak ada hasilnya, saya udah nggak mau kirim karyawan saya lagi. Oke. Terus setelah pulang dari training, apa yang Anda lakukan? Nggak ada, kan dia udah kasih training, dia udah dibekali, harusnya dia udah bisa jalan sendiri dong. Nah, ini sebuah pandangan yang salah menurut saya. Kenapa? Karena ketika Anda lihat, ketika misalnya Anda kirim karyawannya pergi training, tentu Anda mengharapkan ada perubahan di behavior dia dan ada peningkatan performance. Nah, ketika Anda memberikan training tanpa ada manajemen support, maka ketika dia training, ya, dan setelah itu dia akan kembali seperti biasanya, bahkan mungkin tidak meningkatkan performance dia karena tidak ada manajemen support, tidak di follow up. Nah, kalau tadi Pak Muhammad mengatakan bahwa di follow up maka ada kenaikan 60%. Nah, kalau di follow up dengan coaching, dengan resources, maka survei membuktikan training yang di follow up dengan coaching itu peningkatannya mencapai 86%. Jadi setelah training, dia sudah punya resources, dia sudah punya tools, lalu reinforcement-nya dengan coaching. Jadi reinforcement terus di coaching secara berkelanjutan, maka akan terjadi perubahan perilaku baru dan meningkatkan performance. Itu biasanya performance akan tinggi. Karena harus diingat, kalau Anda ingin meningkatkan performance, itu tidak lewat training. Training itu untuk meningkatkan knowledge dan skill, keterampilan, ya. Jadi kalau Anda tadi dikatakan bahwa kalau karyawan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka tahu cara melakukannya, berarti harus lewat training. Karena di training akan diajarkan how-nya, cara melakukannya, oke? Lalu bagaimana dia mengaplikasikan setelah training itu harus dengan coaching,
Dengan kalau ingin meningkatkan performance, definitely harus lewat coaching. Jadi kalau tadi yang di 3 itu mengetahui mengapa, value-value apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, value-nya dia, dan persepsinya dia, bahwa dia tahu segalanya. Atau kalau tadi mengatakan bahwa performance itu misalnya dia tidak mampu, dia tidak yakin dia bisa, dia tidak percaya dia bisa, dia bisa, maka itu definitely harus lewat coaching. Oke. So, training yang di follow up dengan coaching yang berkesinambungan itu akan meningkatkan performance. Ya, maka keberhasilan sebuah training dengan diikuti oleh coaching, keberhasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya training. That's why saya selalu menyarankan kepada organisasi. Jadi, jika ingin ambil sebuah program, maka mesti lengkap. Kenapa? Karena kalau enggak ada why sayang. Jadi setelah dengan training, di follow up dengan coaching. Jadi si manajernya atau si leadernya yang melakukan coach. Ya, sehingga hasil yang ingin didapatkan itu bisa dicapai. Ya, keberhasilannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya training itu sendiri. Nah, apa itu coaching? Coaching itu adalah two ways interaction, ya, interaksi dua arah. Sebagai coach di situ ada fasilitasi, kita memfasilitate dan menemukan apa? Menemukan apa yang menjadi penghalang dia, menemukan apa yang menjadi asumsi dia, apa saja, apa yang menjadi goals-nya dia, apa yang dia inginkan, apa value-nya dia. Jadi coaching itu happens between two people, atau di dalam organisasi juga bisa team coach, ya. Dan coaching emphasis pada on-job related skills, the employees, ya, dari karyawan kita, yang mereka ingin ditingkatkan skills-nya. Jadi tadi yang dikatakan performance tadi itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, disinilah yang mau diimprove skill-nya, bahwa kita sudah memberikan, kita sudah ajarkan, tapi masih ada apa lagi yang menjadi penghalang dia. Ini butuh di coach. Ya. Coaching itu membuat orang-orang berpikir lebih baik, to think better. Dia berpikir lebih baik dengan apa? Dengan kita mengeksplor, dengan kita mengungkapkan apa sih yang menjadi value dia. Jadi kalau tadi Pak Syarif mengatakan mungkin memiliki value atau visi yang berbeda, kalau itu terjadi definitely harus di coaching. Kenapa? Kalau satu tim bergeraknya kedua arah yang berbeda, bagaimana bisa mencapai visi daripada organisasi tersebut? Nah, so tentunya ini perlu digali. Apa yang menjadi penting bagi dia, value-nya dia. Mengapa dia bekerja dengan Anda? Ya, dan apa asumsi yang dimiliki, yang menghalangi dia untuk mencapai itu. Jadi coaching itu adalah seni dan sains membantu orang-orang untuk mencapai apa yang mereka inginkan, tapi mereka berpikir tidak bisa. Ya, saya ingin ini, tapi tidak mungkin untuk mencapai ini. Mana mungkin untuk saya dengan kemampuan saya bisa mencapai itu. Jadi apa sih yang menghalangi dia? Dan coaching itu menciptakan kesadaran. Ini yang paling penting menurut saya. Karena dengan coaching adanya awareness. Orang bisa melakukan yang terbaik setiap saat karena ada awareness. Ketika dia aware, dia menyadari apa yang sedang dilakukan, apa yang dia lagi lakukan, maka setiap saat kalau dia present, dia aware, maka dia bisa perform yang terbaik. Karena awareness ini menjadi key-nya. So tadinya dia tidak menyadari itu. Oh, setelah lewat kita explore dengan pertanyaan, kita bertanya, maka dia menyadari, oh, ternyata saya punya potensi yang luar biasa. Oh, ternyata saya memiliki
limiting belief yang seperti ini. Pantasan selama ini saya tidak bisa mencapai ini dan segala macam. Ya. So, ketika kita mengeksplor dan menciptakan awareness, ya, dan ini tentu akan meningkatkan rasa tanggung jawab orang itu. Ada accountability, ada responsibility, agar mereka bisa maju toward untuk mencapai goals yang mereka inginkan. Ada action tindakan di situ untuk mengarah kepada goals-nya, dan juga kita memfollow up hasil daripada apa yang sudah dipelajari. Apa feedback, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Sehingga disitulah pembelajaran yang paling utama, dia mendapatkan feedback untuk mereka growing. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara, sebenarnya saya ingin tanya kepada Anda, bahwa ketika karyawan Anda punya problems, Anda coach apanya mereka? Anda coaching problemsnya? Anda langsung memberikan solusinya? Atau apa? Boleh nggak dijawab? Jadi, tolong dijawab, apa yang Anda coach? Apa yang Anda kasih tahu kepada karyawan Anda? Masalahnya ada di mana? Apa masalah mereka? Lalu Anda memberikan solusi terhadap masalah mereka. Boleh dijawab? Boleh ditulis? Bang Ferdi mungkin bisa kasih tahu saya apa yang ditulis oleh peserta webinar kita. Ya, siap. Silakan, masih ditunggu jawaban dari teman-teman. Ketika karyawan Anda punya problems, apa yang Anda lakukan? Anda bantu mereka untuk mengatasi problem tersebut, kasih solusinya supaya tahu cara solusinya. Anda ada pertanyaan dari Pak Muhammad. Spesifik ini problem di kerjaan atau di luar pekerjaan yang berimbas ke pekerjaan? Terhadap pekerjaan mereka. Jadi mereka datang kepada Anda, Pak, saya punya masalah. Jadi Anda coach masalahnya mereka. Ya, silakan Pak Muhammad. Jadi berhubungan dengan pekerjaannya. Pak Muhammad menjawab iya dan tidak. Ya dan tidak ini berarti ngambang-ngambang nih ya. Oke. Kebanyakan ya, kebanyakan orang langsung coach problemsnya. Apa masalah yang dihadapi orang itu, betul? Dan juga kalau leader kan kalau mau cepat kan langsung kasih solusi dong. Iya, betul, biasa. Biar cepat langsung aja solusinya. Biar cepat kan langsung aja kasih solusi. Nah, di dalam coaching, kita tidak meng-coaching problemsnya. Lalu apa yang kita coach? Kita coaching how they generate the problems. Bagaimana orang ini bisa menghasilkan masalah? Bukan problemsnya yang kita coach. Tapi bagaimana orang ini bisa menghasilkan sebuah masalah? Apa frame of thinking-nya dia? Apa kerangka pikirannya dia? Apa belief-nya dia? Apa obstruction yang dimilikinya sehingga bisa menghasilkan masalah tersebut? Oke? So inilah esensi daripada coaching. Maka kenapa coaching we don't give solution? Kenapa coaching kita tidak memberikan solusi, instead kita bertanya sehingga bagaimana orang ini shift pola pikirnya, shift kerangka pikirannya, shift belief-nya dia,
Sehingga dia aware dan dia, oh iya, bagaimana dia menghasilkan masalah seperti ini. Inilah yang kita coach. Itu bedanya, ya. Tapi kalau biasanya kalau di kantor kita leader, kita, hey, kamu punya masalah apa ini? Solusinya adalah seperti ini. Apakah orang ini belajar? Orang ini oke, tahu solusi. Tapi bagaimana menyeret ketika nanti dia menghadapi sebuah masalah? Ini tidak mengubah pola pikirnya dia, tidak mengubah kerangka pikirannya dia. Seperti itu, ya. So coaching is not to coach the problem, but how they generate the problems. Ini yang paling penting dari coaching. So, karena yang kita mau coach itu apa sih yang menghasilkan masalah buat dia itu? Apakah ada obstruction belief-nya dia mengenai itu? So, belief itu adalah mengenai generalisasi, mengenai presupposition, mengenai kebiasaan berpikir dia, mengenai asumsinya dia, dan ini sering terjadi di dalam lingkungan pekerjaan kita maupun di dalam rumah atau apapun. Contohnya juga sering karyawan saya mengatakan, biasanya seperti ini bisa, biasanya. Itu adalah sebuah generalisasi. Biasanya, sekarang, besok itu terjadi konteks perubahan di dalam waktu. Orang yang kita hadapi juga berbeda. Bagaimana bisa berasumsi biasanya dengan hari ini akan sama? Nah, inilah yang membuat kenapa orang tidak perform. Karena kebanyakan orang berasumsi, mengeneralisasikan bahwa yang kemarin akan sama dengan hari ini. Biasanya saya lakukan bisa kok, kenapa hari ini tidak bisa? Kan seperti itu, ya. So, ini yang paling sering terjadi. Karyawan kita atau kita sendiri suka berasumsi. Sebuah pola kebiasaan berpikir kita mengeneralisasikan terhadap sesuatu, baik lewat pengalaman kita maupun dari pengalaman orang lain, yang kita menjadikan itu sebuah realita buat kita. Itu yang kita coach. Karena ini menjadi penting sekali, karena ini akan menjadi obstruction buat orang itu maju. Biasanya bisa kok, biasanya. Oke. So, seperti itu. Jadi, kita mesti cari tahu, ya, apa yang menjadi, yang holding back seseorang ketika karyawan Anda tidak perform. Anda sudah kasih training segitu banyak. Anda sudah ajarkan segitu banyak, tapi tetap kenapa tidak perform? Tentu Anda ingin cari tahu apa yang melatar belakangin dia, apa yang ada di belakang pikirannya dia, yang Anda perlu gali. Belief dia apa? Seorang sales tidak jualan, mungkin dia punya belief mengenai customer-nya dia. Mungkin dia punya belief mengenai bahwa susah sekali untuk mendapatkan prospek atau apapun. Apa yang menghalangi dia? Anda sudah mengajarkan sales cycle, Anda sudah mengajarkan semua keterampilan untuk berjualan. Anda sudah ajarin semua. Tapi kenapa dia jualannya jelek? Apa yang menghalangi dia? Ini salah satu contoh saja. Oke. So, tahuin mengenai assumption-nya dia, habit of thinking-nya dia, apa menjadi obstruction-nya dia. Dari situlah coaching diperlukan. Oke. So, untuk mencapai hasil lewat coaching, Anda perlu tahu di mana dia sekarang. Kemana dia ingin menuju, dan bagaimana dia mencapai itu. Ya kan? So, from the present state, kondisi dia sekarang, ada di mana, lalu mau menuju kemana, dan bagaimana mencapai itu. Nah, sebenarnya proses bagaimana mencapai itulah yang continue.
perlu di coaching secara kontinu supaya bisa mencapai kemana yang dia mau itu. Karena pada saat the journey dari di mana present state ke desire state ke kemana, disitulah banyak terjadi apa? Limiting belief, obstruction, keyakinan yang membatasi dia, value-value apa, actionnya apa. Inilah yang selama proses dari di mana untuk mencapai kemananya ini, journey-nya inilah yang continue perlu di coaching. Jadi nggak mungkin cuma sekali aja di coaching pada saat di awal, tapi justru selama prosesnya untuk mencapai kemana yang dia mau tuju itu yang perlu di coaching. Ya, dan kemana yang where do you want to be? Ini banyak saya bisa katakan ya. Apa sih bedanya goal sama ekspektasi? Apakah semua karyawan punya goal? Belum tentu. Saya baru selesai training coaching sertifikasi Sabtu kemarin. Jadi salah satu peserta saya, dia bilang, saya sudah bingung nih, apa goal saya? Saya kesulitan dalam mencari goal saya. Lalu saya bilang, dan itu mungkin present state-nya. Isunya adalah saya tidak tahu apa goal saya, dan saya mempunyai kesulitan mencari goal saya. Mungkin itu yang perlu di-coach. Ya. So, apa bedanya antara ekspektasi dengan goals? Kalau kita bicara ekspektasi, harapan Anda, harapan saya, goal saya. Ekspektasi itu cenderungnya lebih reaktif. Artinya reaktif itu dia pasif. Dia tidak ada movement. Karena dia datang dari luar. Ya. So, ini yang kalau saya training anak-anak ini yang paling sering saya katakan. Kebanyakan orang tua mengharapkan anaknya menjadi ini. Tapi itu bukan dari goals-nya si anak. Artinya come from outside. Kitanya yang mau, bukan anak kita yang mau. Jadi ekspektasi itu adalah harapan dari orang lain kepada kita. Sehingga ketika harapan itu dari luar, outside, datang dari luar, maka dia tidak ada penggeraknya, dia tidak ada drivernya, dia tidak ada triggernya. Ketika tidak ada triggernya, bagaimana orang itu bisa melakukan action? Saya berani ngomong lah, will be achieved. Kenapa? Karena nggak ada penggeraknya, nggak ada passionnya, nggak ada sesuatu yang memotivasi dia dari inside dirinya, drivernya nggak ada. Nah, goals itu membuat orang itu apa? Proaktif, artinya ada movement, ada pergerakan, karena itu datang dari dalam. Ketika saya inginkan sesuatu, dan saya sangat menginginkannya, itu saya bergerak. Saya bergerak dan feel-nya berbeda sekali. Itu bisa membuat sekujur tubuh saya itu bisa menari. Bisa membuat saya, aliran darah saya itu bisa naik. Artinya membuat adrenalin saya bergerak karena sangat saya inginkan. Jadi dia ada penggeraknya dari dalam. Ada unsur achievement-nya, ada pencapaiannya. Dan saya sangat menginginkannya. So, Anda mesti cari tahu. Apakah goals karyawan Anda itu adalah goals-nya dia sendiri, atau ekspektasi Anda terhadap dia? Dan jika ekspektasi, maka for sure. Saya bahkan berani taruhan kok. Would not achieve. Karena drivernya nggak ada. Jadi penting kita untuk mencari penggeraknya itu apa. Oke? So, Anda perlu cari tahu apa yang menjadi, mengapa itu penting buat dia. What are the things that are important buat mereka. Ya, dan apa yang mereka kagumi. So, sebagai seorang leader, Anda mesti menemukan, ya kan, bagaimana kita mengembangkan orang-orang kita. Karena ketika kita berhasil mengembangkan orang-orang kita, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan di dalam kehidupan Anda.
ketika Anda berhasil membantu orang-orang mencapai apa yang mereka inginkan. Ya, jadi ketika kita berhasil membantu orang-orang mencapai apa yang mereka inginkan, otomatis kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi bantulah orang-orang, bantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. So, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Oke? So, any questions? Silakan. Oke, menarik sekali nih ilmunya nih. Ya, teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan, langsung ketik aja di bagian question, nanti kita akan jawab. Yes. Oke, mungkin review sedikit ya. Jadi, kadang kenapa kita punya kesulitan menghadapi bawahan kita atau ya tim kita, pertama adalah mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka mau lakukan, tidak jelas targetnya seperti apa. Dan kemudian mungkin mereka tidak tahu bagaimana caranya. Dan kemudian ada juga mungkin mereka tidak tahu kenapa penting saya harus melakukan hal ini. Dan yang terakhir juga mungkin mereka merasa bahwa cara saya lebih baik. Nah, solusinya ada di segitiga tadi, knowing, attitude, skills, knowledge, dan attitude-nya. Itu dari tiga sisi itu. Dan attitude yang harus lebih banyak kita coach ya dari sisi attitude-nya. Karena kalau know bisa dengan belajar, training, skills bisa dengan praktek dan latihan. Dan kemudian kalau kita meng-coach orang yang datang bawahan kita datang dengan masalah, jangan kita coach masalahnya, tapi bagaimana masalah itu bisa muncul ya dari itu how he generate the problem. Yes. Ya, bagaimana problem itu bisa menghasilkan problem itu pasti ada kerangka-kerangka pikiran dia apa itu yang kita ingin cari tahu. Yes, itu dia. Oke, teman-teman silakan kami tunggu apabila ada pertanyaan seru nih. Mumpung Coach Irene, Coach internasional yang akan menjawab langsung. Ya, ada pertanyaan dari Pak Muhammad. Pertanyaan satu. Bagaimana mensinkronkan value dari perusahaan dengan value pribadi karyawan? Contoh nyata mungkin bisa dipaparkan. Silakan, Coach Irene. Oke, so pertama Anda harus cari tahu dulu value perusahaan itu disampaikan kepada si karyawan, ya. Dan untuk menciptakan value sampai bisa menjadi culture corporate value, culture value itu butuh proses, ya, dan butuh tindakan nyata di dalam tindakan sehari-hari. Jadi semua orang yang terlibat di dalamnya, dari top sampai ke bawah, perlu hidup di dalam value, ya. Jadi kalau Anda punya value keren sekali, tapi tidak hidup di dalam value, maka value itu cuma hanya tulisan yang ditempel doang, maka tidak ada value-nya sama sekali. So, kalau Anda ingin sinkron, hidup nggak setiap karyawan itu hidup di dalam value nggak sehari-hari. So, ketika Anda lakukan coaching kepada karyawan Anda, cari tahu value-nya mereka apa. Lalu kita alignment value, dan semua members daripada, ini kalau ngomong semua member itu termasuk yang top ya, hidup di dalam value, dan itu perlu proses. Kita nggak ngomong langsung balik, langsung besok jadi, enggak. Hidup di dalam value ini yang sangat penting sekali, bagaimana setiap daripada tim member ini hidup di dalam value yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke? Halo? Iya. Terjawab, Pak Muhammad? Terjawab, dijawab dengan oke. Ya. Silakan, apabila masih ada pertanyaan, masih ditunggu.
Mungkin sambil teman-teman juga masih menunggu pertanyaan, Coach Arin, ini kan kayaknya menarik sekali nih, coaching nih. Gimana sih caranya kalau kita mau belajar lebih lanjut nih tentang coaching seperti ini? Ada nggak apa gitu yang kita bisa ikuti? Oke, kalau dari Indonesia sendiri, dari kita sendiri, karena kita dari ICC, ICC itu ada International Coaching Community, base-nya ada di UK. Kita bisa belajar, ini adalah sertifikasi internasional. Jadi kalau saya sarankan, kalau mau belajar coaching, belajarlah yang bersertifikasi, karena di situ semuanya dasar-dasar fondasi mengenai coaching itu akan diajarkan. Ya, nah, sertifikasi sendiri itu 8 hari. Jadi kalau misalnya peserta ingin belajar sertifikasi, sekarang udah nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia sendiri, saya sebagai ICC trainer, kita membuka kelas untuk ICC training. Nah, kalau untuk peserta dari Indonesia yang ingin belajar langsung dari speaker internasional, sebenarnya kita punya acara grand yang sangat besar sekali acaranya tahun depan, yaitu saya mengundang pembicara dari speakernya dari internasional, ya. Jadi ini adalah satu kesempatan yang sangat langka. Kenapa saya bisa bilang sangat langka? Karena ini baru pertama kali terjadi di Asia. Kita akan lakukan ICC Coaching Conference untuk pertama kali di Asia, yaitu di Jakarta. Tahun depan tanggal 18 Februari dengan 5 pembicara. Tentunya keynote speaker-nya pastinya Joseph O'Connor. Dia adalah ICC co-founder. Dia adalah pendiri dari International Coaching Community. Dan pembicara kedua adalah Lars, dia dari Sweden. Yang ketiga adalah Yoichiro, dia dari Japan. Yang keempat, Angela dan Rachel, berdua dari New Zealand. Jadi ini bisa sangat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar langsung dari co-foundernya ICC dan ICC trainer yang sudah mendunia, yang hanya terjadi nanti tanggal 18 Februari 2017. Jadi ini tema-temanya nanti dari mereka. Joseph akan bicara mengenai Innovating the Coaching Provision. Yoichiro akan berbicara mengenai What is Authentic Executive Coaching, ya. And Lars akan bicara mengenai Talent and Innovation Development through Coaching and Mental Training. And Angela and Rachel akan bicara mengenai Using Coaching for Assessing Talent and Development Talent. Jadi kalau mau daftar bisa langsung aja di sini kelihatan www.indonesia.icccoachingcongress.com, bisa langsung akses ke situ. Jadi ini merupakan satu kesempatan yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar langsung dari masternya. Seperti itu, Ferdi. Nah, ini kesempatan keren sekali nih ya. Jangan sampai teman-teman kelewatan nih. Mumpung masih tahun depan, pasang jadwalnya daftar dari sekarang biar nggak kelupaan. Karena Ya, bicara betul. internasional semua. Semakin cepat daftar, semakin ada harga early bird-nya. Nah, ada harga ribet lagi. Wah, silakan. Oke, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Pak Muhammad. Boleh. Kira-kira Satu jika pertanyaan terakhir ya. ya, Oke. kira-kira jika willingness karyawan sudah tidak bisa lagi ditingkatkan atau kami tidak bisa menemukan lagi willingness karyawan tersebut untuk lebih maju, apakah bijak jika kita mem-PHK karyawan tersebut? Wow, saya tidak tahu sampai sebatas mana. Kalau memang sama sekali dia mengatakan bahwa saya sudah tidak ingin lagi, wah ya mau gimana? Kan seperti itu ya. Kalau dia bilang saya sudah tidak ada kemauan untuk maju. Saya sudah tidak ada keinginan sama sekali. Ya, kita tidak bisa maksa. Tapi ketika dia mengatakan saya ada keinginan, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana, dan suppose itu kita sebagai leader kita masih perlu coach dia untuk membantu dia, kan seperti itu. Jadi coba dicari tahu, karena kadang-kadang mungkin nggak keluar. Kayak saya, kalau misalnya saya coach, kalau ditanya, kamu maunya apa? Ya saya nggak tahu maunya apa. Atau misalnya dengan anak-anak juga saya nggak tahu apa yang saya inginkan. Jadi juga seperti itu. Saya juga nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena somehow mungkin dia ada sesuatu yang di situ yang kita perlu gali.
Tapi kalau sama sekali dia terang-terangan mengatakan bahwa saya tidak ingin maju, dan sementara perusahaan kan mau maju dong. Nah, itu adalah kebijaksanaan menurut saya. Ada kebijaksanaan dari perusahaan bahwa kalau orang karyawan ini nggak mau, dan what is to do? Ya, mungkin ya saling perpisahan adalah yang terbaik. Kalau memang sudah sama sekali dia memang sudah secara eksplisit mengatakan bahwa saya sudah tidak ada keinginan sama sekali, dan kita tidak mau orang-orang kita yang tidak maju, dan itu akhirnya mempengaruhi menjadi virus-virus buat yang lainnya. Itu sih dari pengalaman saya ketika saya juga berada di organisasi. Jadi Bapak yang bisa memutuskan willingness-nya ada, karena saya nggak bisa ngomong sebelum sebelum memain yang exactly ya. Tapi kalau dia sama sekali dia tidak ada keinginan dan dia memang sudah secara eksplisit mengatakan, and what is the best solution that you can bisa tanya kepada dia. Kalau memang dia tidak inginkan dan dia tidak perform, dan perusahaan kan mesti maunya kan ada yang perform. Ya, menurut saya sih seperti itu. Semoga terjawab Pak Muhammad. Yes, thank you Coach Irene untuk jawabannya. Oke, Masih saya ada rasa itu ya? pertanyaan terakhir, ya. Itu Terakhir ya. sudah. Jadi mungkin Coach Irene kata-kata penutup sebelum kita tutup sesi ini. Ya, jadi saya selalu percaya setiap orang itu bisa dikembangkan. Jadi talent development itu akan kedepannya menjadi sangat penting sekali, Ferdi, bahwa apalagi kita menghadapi nanti milenial, bahwa itu yang disebut dengan Y generation. Artinya nggak bisa cuma sekedar cuma suruh-suruh begitu aja, tapi memang melalui two ways communication. Nah, two ways communication salah satunya adalah dengan coaching. Itu kedepannya, karena kita kalau lihat ya, perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam 500 Fortune Company itu adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan coaching. Ya, so kedepannya coaching itu menjadi sangat penting sekali. Jadi jika ingin mengembangkan talent development kita, mengembangkan talent-talent kita, maka jawabannya adalah lewat coaching, training. Habis training harus develop dengan coaching. Itu sih dari saya, Ferdi. Semoga bermanfaat buat semuanya yang ikut webinar ini. Oke, thank you very much Coach Irene untuk waktunya, untuk sharingnya, ilmunya keren banget. Ya, ini pas saya rasa membuka pemikiran kita dalam mendevelop talent-talent dari orang-orang kita. Oke, thank you untuk para pendengar semuanya, para pendengar webinar. Kita selesai webinar sampai saat ini. Saya Coach Ferdi Savio ucapkan terima kasih untuk sesi webinar kali ini. Sampai ketemu di ICC Indonesia Coaching Conference. Saya yakin ini acara akan keren banget. Teman-teman akan belajar dari coach-coach internasional yang bukan hanya pengajar, sekedar mengajar, tapi mereka adalah praktisi langsung dan mereka adalah kelas internasional. Saya yakin ini adalah kesempatan berharga. So, segera daftar. Kita ketemu di ICC Indonesia Coaching Conference di Jakarta 18 Februari 2017. Oke, thank you Coach Irene. Bye, thank you Ferdi, thank you semuanya, bye-bye. Oke, bye-bye semua.